Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwal ladzi yaqbalut taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam bi tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Rawahu Ahmad. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari ke-6. Insyaallah, mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang sudah kita lalui, segala kebaikan, amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap keburukan, setiap dosa yang pernah kita lakukan, dari mulai pertama kita berbuat dosa sampai terakhir berbuat dosa, semoga Allah ampunkan semuanya. Dan mudah-mudahan Allah tidak mewafatkan kita kecuali Allah telah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Jemaah rahimakumullah, insyaallah tema kita hari ini tentang kematian ahli zikir lebih baik daripada orang yang mati syahid. Ya, sekali lagi tema insyaallah, ya. Kematian ahli zikir itu lebih baik daripada orang yang mati syahid. Ini saya ambil tema ini dari hadis riwayat Ahmad nomor 1401. Jamaah rahimakumullah, Nabi mengatakan, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghallahu manazila syahadati wa in mata ala firasyihi. Barang siapa yang selalu bersungguh-sungguh, yang selalu semangat dan yakin meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan syahid, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan syahid. Allah akan wafatkan dia di derajat syahid walaupun meninggal di atas kasurnya. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini mendorong kita untuk selalu meminta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan syahid. Bukan lagi sekedar kita diwafatkan husnul khotimah, tapi kita langsung minta yang tertinggi, itu agar diwafatkan dalam keadaan syahid. Dan siapapun, kata Nabi, punya peluang untuk wafat dalam keadaan syahid, asal, kata Nabi, sungguh-sungguh kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan syahid. Orang yang mati syahid itu bukan saja mereka akan dimasukkan ke dalam surga, tapi mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Orang yang mati syahid bukan saja mereka dimasukkan ke dalam surga, tapi mereka juga akan terbebas dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan-pertanyaan kuburan. Ya, fitnah kubur itu berbeda dengan siksa kubur. Kalau fitnah kubur itu artinya pertanyaan-pertanyaan di kuburan. Orang-orang yang mati syahid itu enggak akan lagi ditanya di dalam kuburnya man rabbuka dan sebagainya. Dianggap sudah lulus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid bahkan bukan saja dia masuk surga tanpa hisab, tetapi kata Rasulullah, dia bisa memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Maka jamaah, kita mesti sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid. Bukan saja akan membuat kita masuk surga tanpa hisab,
tapi kita bisa mengajak 70 orang keluarga kita ke dalam surga. Begitu pentingnya, begitu dahsyatnya keutamaan mati syahid. Sampai-sampai Rasulullah mendorong kita untuk terus meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan syahid. Tetapi dalam hadis riwayat Ahmad yang ingin saya bahas ini, itu Rasul mengatakan ternyata ada orang yang lebih baik daripada mati syahid, ya. Ada orang yang lebih baik daripada mati syahid, walaupun dia meninggalnya di atas kasurnya. Dari Abdullah bin Shaddad, Nabi berkata, "Anna nafaran min bani Uzrata salasatan atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa aslamu." Kata Abdullah bin Shaddad, ada 3 orang laki-laki dari Bani Uzrah. Ada 3 orang laki-laki dari Bani Uzrah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menyatakan diri masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yakfinihim." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang menyaksikan 3 orang Bani Uzrah ini yang masuk Islam. Kata Nabi, siapakah yang ingin menanggung nafkah ketiga orang mu'allaf ini? Masya Allah Pak ya. Ini Nabi menawarkan kepada sahabat 3 orang Bani Uzrah mu'allaf luar Madinah. Kata Nabi, siapa yang ingin menanggung nafkah mereka, ya, selama 3 orang ini? Allah mengatakan, Pak, wa man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a, ya, dalam surat kelima ayat 32. Barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka dia seolah-olah menjaga kehidupan semua manusia. Bahkan di dalam surat Al-Insan, Pak, memberi makan kepada orang lain adalah amalan yang akan membuat kita bahagia di padang mahsyar di saat orang lain ketakutan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Dalam surat 76 ayat 8 sampai 12, Pak. Allah mengatakan orang-orang yang senang memberi makan, kata Allah, maka dia akan dilindungi dari keburukan di akhirat. Allah akan berikan kepadanya wajah yang penuh kegembiraan di saat orang lain penuh dengan ketakutan. Oleh sebab itu, jamaah, marilah kita berinvestasi untuk kebahagiaan hidup di padang mahsyar di saat semua orang penuh dengan ketakutan, yaitu dengan cara kita senang berbagi makanan. Maka Nabi ketika 3 orang Bani Uzrah ini menyatakan masuk Islam, Nabi mengatakan, "May yakfinihim." Siapa yang ingin menanggung nafkah ketiga orang ini? Kemudian qala Talhah, berkata seorang sahabat namanya Talhah, dia mengatakan, aku wahai Rasulullah yang akan menanggung nafkah ketiga orang ini. Qala, lalu berkata Abdullah bin Shaddad, fakanu inda Talha fa ba'san Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'san fa kharaja fi ahadihim fastushhida. Kemudian ketiganya hidup bersama Talha dan nafkah ketiganya ditanggung oleh Talha. Sampai suatu hari Nabi mengirimkan pasukan ekspedisi untuk berperang. Sampai suatu hari Nabi mengutus pasukan perang. Maka di antara 3 orang dari Bani Uzrah ini yang baru masuk Islam, anggaplah si A, B, dan C. Si A ikut berperang, minta izin kepada Talha. Si A ini yang baru masuk Islam minta izin kepada Talha untuk ikut serta berperang. Dan qadarullah fastushhida, dia meninggal syahid di medan perang. Kemudian Saddad mengatakan, qala summa ba'asa fa khaja fihim akhar fastushhida. Sampai suatu hari kemudian Rasulullah SAW mengirim lagi pasukan ekspedisi perang. Lalu yang kedua, si B pun minta izin kepada Talha untuk ikut berperang, dan dia ikut berperang fastushhida, dia pun mati syahid juga. Jadi 3 orang yang ditanggung nafkahnya oleh Talha. Yang pertama meninggal di medan perang, yaitu mati syahid. Yang kedua juga meninggal di medan perang, yaitu mati syahid. Qala, kemudian Saddad berkata, summa mata thalithu ala firashihi. Dan ternyata yang ketiga pun meninggal juga. Tapi yang ketiga ini meninggalnya di atas kasurnya. Jadi mu'allaf 3 orang Bani Uzrah ini
Yang pertama meninggal di medan perang, mati syahid. Yang kedua meninggal di medan perang. Sementara yang ketiga meninggal di atas kasurnya. Qala Talhah, ketika ketiganya sudah meninggal dunia, Talhah berkata, "Fara'aitu haula'i salasata alladzina kanu 'indi fil jannah." Aku bermimpi, kata Talhah, tiga orang yang sudah meninggal yang pernah aku tanggung nafkahnya, kata Talhah. Aku bermimpi ketika mereka sudah meninggal dunia. Dalam mimpinya Talhah melihat ketiganya masuk surga. Ketiganya masuk surga. Ini menunjukkan jaminan bahwa orang-orang yang meninggal dalam Islam itu insya Allah besar peluangnya untuk masuk surga. Semoga kita pun menjadi ahli surga insya Allah. Yang menarik, kata Talhah, apa cerita dalam mimpi Talhah? Ya. Pak, biasanya kita kalau mimpi suka nggak runut, Pak, ya. Ya, saya hampir nggak pernah, Pak, mimpi runut, Pak, ya. Tapi ternyata mimpi Talhah ini runut, Pak. Ya, ini mimpinya runut, Pak, ya. Artinya mimpinya, ceritanya, alur ceritanya bagus gitu, Pak, ya. Biasanya kalau kita mimpi kan alur ceritanya nggak pernah bagus, Pak, ya. Acak-acakan. Ini Talhah bagus, Pak, mimpinya. Apa kata Talhah dalam mimpinya? Kata Talhah mengatakan, "Fara'aitul mayyita alladhi firashi amamahum wa ra'aitul ladzi istushida akhiran yalihi wa ra'aitul ladzi istushida awwalahum akhirahum." Kata Talhah dalam mimpinya, aku melihat orang ketiga yang meninggal dunia di atas kasurnya, ternyata dia paling dulu masuk surga. Ya. Jadi orang yang meninggal di atas kasurnya justru lebih dulu masuk surga. Kemudian disusul oleh orang yang meninggal syahid yang kedua. Dan ternyata, Pak, yang meninggal syahid pertama justru paling belakangan masuk surganya. Ini menarik, Pak, dalam mimpi Talhah ternyata itu yang meninggal di atas kasur malah lebih dulu masuk surga. Ya, disusul oleh yang syahid kedua baru yang pertama. Qala fadakhalani min dzalika. Kata Talhah, ini aku pikirkan terus. Kok bisa ya? Kok yang meninggal di atas kasur malah lebih dulu masuk surganya dibanding yang meninggal di medan perang membela agama Allah. Ini kata Talhah, fadakhalani min dzalik. Terus merasuki pikiranku terus. Qala, kemudian Talhah berkata, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalikalah. Karena ini mengganggu terus pikiranku, kata Talhah, akhirnya aku konfirmasi kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW, menanyakan tentang mimpinya tadi. Kemudian Talhah menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Qala faqala Rasulullah SAW, wa ma ankarta min dzalik. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma ankarta min dzalik. Kenapa engkau mengingkari mimpimu? Jadi kata Nabi, benar mimpimu, wahai Talhah. Orang yang meninggal di atas kasurnya memang benar dia masuk surga duluan. Itu mimpimu nyata. Faktanya memang begitu. Nanti di hari kiamat, orang yang meninggal dunia di atas kasurnya lebih dulu masuk surga, disusul oleh orang yang syahid kedua baru yang pertama. Kata Rasulullah, ma'an kata bin dzalik, engkau tidak perlu mengingkari mimpimu, karena mimpimu memang benar, begitu faktanya. Masya Allah, jamanukullah, ya. Kemudian, Pak, ini komentar Nabi, Pak. Ini yang mereka komentar Nabi, Pak. Dari hadis ini, Pak, saya garis bawahi komentar Nabi di ujungnya. Kenapa orang yang meninggal di atas kasurnya lebih dulu masuk surga dibanding dua orang temannya yang mati syahid? Nabi mengatakan, komentar Nabi, laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam litasbihi wa takbirihi wa tahlilihi. Tidaklah seseorang mukmin yang paling utama di sisi Allah. Seorang mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah yang dipanjangkan umurnya di dalam Islam, kemudian dia lisannya banyak bertasbih, banyak bertakbir, dan banyak bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Pak, Nabi mengatakan kenapa orang yang meninggal di atas kasur ini masuk surga lebih dulu. Karena kata Nabi, Pak, ketiga orang ini ketika mereka sama-sama masuk Islam, itu dianggap umur Islam mereka sama. Ya, anggaplah misalkan hari Rabu tanggal 1 Januari misalkan 2023, umur mereka dianggap sama dalam Islam. Nah, kenapa orang yang meninggal di atas kasur masuk surga duluan?
Karena ternyata orang yang meninggal di atas kasur dialah yang paling panjang umurnya di antara 3 orang itu, Pak. Dia yang paling panjang umurnya, lalu dia bisa menambah ketaatan kepada Allah dibanding 2 temannya yang sudah meninggal dunia. Nah, jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kita dibolehkan meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Ya Allah, panjangkanlah umurku untuk terus menambah ketaatanku kepadamu. Masya Allah, Pak, kalau ada orang yang meninggal dunia di medan perang, ada orang yang meninggal dunia di medan perang, anggaplah usianya 50 tahun. Usia 50 tahun dia pergi ikut jihad, lalu dia meninggal dunia. Kemudian temannya meninggal di usia 70 tahun dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang meninggal di atas kasur usia 70 tahun, Pak, itu kematiannya lebih baik daripada orang yang mati syahid di medan perang. Nah, sebab itu jamaah rahimakumullah ya, kita dianjurkan boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan, dipanjangkan umur kita untuk menambah ketaatan. Mudah-mudahan kematian kita meninggal dunia dalam keadaan syahid, Pak. Saudara-saudara kita, Pak, yang kemarin Covid, Pak, ya, yang wafat, ya, seperti Ustadz Taufik Hulaimi rahimahullah, Pak, ya, dan sebagainya, Ustadz Najib, Pak, ya, rahimahullah, ya. Beliau meninggal dunia karena Covid, ya, karena Covid, Pak. Mudah-mudahan mereka meninggal dalam keadaan syahid, ya, dan keadaan syahid mudah-mudahan, Pak, ya. Ya, karena Nabi mengatakan orang yang meninggal karena wabah penyakit, ya, namanya wabak, Pak, ya. Ya, ada namanya wabak, ada namanya taun. Covid kemarin, Pak, kita itu namanya wabak, Pak, ya, wabak namanya, virus menyebar. Nabi mengatakan orang yang meninggal dunia dalam keadaan karena wabak atau karena taun, Pak, itu meninggal dalam keadaan syahid. Luar biasa, Pak. Berbahagialah keluarga mereka yang salah satu keluarganya ada yang meninggal karena Covid dalam keadaan beriman. Itu mereka dalam keadaan syahid, dan itu bisa mengajak 70 orang keluarganya masuk surga. Ya, bisa 70 orang mengajak mereka masuk surga. Tempo hari, Pak, waktu saya kena Covid Delta, Pak, ya, sekeluarga, ya. Ya, itu berbarengan dengan Ustadz Taufik Hulaimi itu, ya. Ya, begitu saya lagi parah-parahnya, ya, dapat kabar Ustadz Taufik Hulaimi dan beberapa kawan saya yang Ustadz, Pak, juga meninggal dunia. Ya, saya bilang jangan-jangan saya juga masuk antrian situ, Pak, ya. Ya, ikut, ya. Nah, saya cuma berdoa, ya Allah, kalau aku pun meninggal karena Covid ini, semoga kau wafatkan aku dalam keadaan syahid. Alhamdulillah, Pak, Allah sembuhkan saya, ya. Ya, saya lebih bahagia lagi, Pak, ya, ketika sembuh lebih berbahagia lagi, ya. Saya cuma berdoa, Pak, ketika sembuh, semoga engkau sembuhkan aku, ya Allah, dari Covid, kau panjangkan umurku, aku tetap bisa taat kepadamu sehingga kematianku bisa lebih baik daripada mati syahid, Pak, ya. Masya Allah, Pak, mati syahid saja itu bisa masuk surga tanpa hisab. Rasul mengatakan semua orang yang mati syahid, Pak, semua dosanya diampunkan, ya. Orang yang mati syahid itu semua dosanya diampunkan kecuali satu, hutang, Pak, ya, kecuali hutang. Ya, kalau hutang nggak diampunkan, ya, kecuali hutang, ya. Orang yang mati syahid itu masuk surganya, Pak, semua dosanya diampunkan kecuali hutang, Pak, ya. Nah, Masya Allah, Pak, dan modal utama masuk surga adalah diampunkan semua dosa, ya. Modal utama masuk surga itu diampunkan semua dosa. Maka jamaah Allah, Rasul mengatakan kita ini masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ayat, setiap doa di Al-Qur'an dan doa di hadis, setiap kita minta rahmat Allah itu selalu didahului dengan kata-kata permohonan ampun dari dosa. Sekali lagi, Bapak-bapak mengulang, ya. Setiap kita minta rahmat Allah itu selalu didahului dengan memohon ampun dari dosa. Rabbighfirli warhamni, ya Allah, ampunkan dosaku, rahmati aku. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Allah, maafkan aku, ampunkan dosaku, rahmati aku. Begitu pula, Pak, ketika mendoakan mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah, ampunkan dosanya, rahmatilah dia. Kalau saat itu jamaah rahimakumullah, Allah berpesan dalam surat 33, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan perbanyaklah bertasbih di waktu pagi dan petang. Dalam hadis lain, Pak, dalam hadis riwayat Tirmizi,
Nabi menjelaskan tentang keutamaan zikir dibanding ibadah-ibadah yang lain. Nabi mengatakan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, kata Nabi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal yang terbaik kalian? Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang paling baik? Wa azkaha inda malikikum. Amalan yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan yang paling meninggikan derajat surga kalian. Masya Allah, Pak. Nabi bertanya sama sahabat, mau nggak kutunjukkan amalan terbaik, amalan paling suci, amalan yang paling akan meninggikan derajat surga kalian? Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraqi. Amalan yang lebih baik daripada infak emas dan perak. Masya Allah, Pak ya, kalau di kemarin ada jamaah yang infak emas sekian gram Pak, kata Nabi, ada amalan yang bisa mengalahkan infak emas dan perak ya. Tapi bukan berarti, Pak, kalau sudah melakukan amal ini nggak berinfak, Pak ya. Nah, nggak begitu, Pak ya. Karena orang yang tidak berinfak juga ada ancamannya, Pak ya. Ya, orang yang tidak berinfak ada ancamannya, ya, ada ancaman. Terus Nabi mengatakan ini yang menarik lagi, Pak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan ini juga kata Nabi lebih baik daripada engkau pergi ke medan perang lalu engkau membunuh musuh atau engkau dibunuh oleh musuh. Artinya, Pak, amalan ini lebih baik daripada mati syahid, Pak ya. Sekali lagi, Pak, kata Nabi, maukah kutunjukkan kepada amalan terbaik, amalan yang paling suci, amalan yang paling meninggikan derajat kita di surga? Kira-kira, Pak, surga ada berapa derajat, Pak? Ada berapa tingkatan surga, Pak? Ya. Ada yang pernah survei, Pak, ke sana? Tingkatan surga? Masya Allah, Pak. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Pak, tingkatan surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Ya, tingkatan surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran, Pak, 6.000 lebih, segitulah tingkatan surga. Ya, tingkatan surga, Pak ya. Itu Masya Allah, Pak. Jadi banyak. Masing-masing tingkatan kata Rasulullah SAW ya. Bagi orang yang mati syahid, Pak, kata Rasulullah SAW, Pak, bagi orang yang mati syahid itu disediakan oleh Allah 100 tingkatan surga. Jadi walaupun matinya sama-sama syahid, Pak, tingkatan surganya beda-beda, Pak ya. Beda-beda, Pak, tingkatan surganya ya. Kenapa? Karena tergantung berapa sering mereka jihad, seberapa ikhlas mereka, seberapa banyak pengorbanan mereka, Pak ya. Jadi bagi orang yang mati syahid saja kata Nabi, Pak, disiapkan 100 tingkatan. Dan yang menarik, Pak ya, di dalam surat At-Tur surat 52, Pak, kita ya 52 ayat ke 67 ya, kita akan Allah kumpulkan di surga bersama keluarga kita di dunia. Jamaah Allah ya, insyaallah Allah mengatakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura, mereka akan dikembalikan ya. Maaf ya, surat 52 ayat 21, maaf ya, surat 52 ayat 21. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Ayat ini, Pak, surat 52 ayat 21 menjelaskan tafsirnya. Itu maksudnya adalah kita nanti di surga akan dikumpulkan bersama keluarga kita di dunia yang beriman di derajat surga paling tinggi di antara keluarga kita. Sekali lagi, Pak ya, ayat ini Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak, kita nanti di surga, kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, cucu kita, Pak, itu kalau sama-sama beriman akan kembali masuk surga dan dikumpulkan. Karena jamaah rahimakumullah ya, kenikmatan surga itu sempurna. Ya, kenikmatan surga itu sempurna, tidak sedikit pun ada menyisakan kesedihan, sedikit pun tidak ada. Nah, kalau kita nanti masuk surga, kemudian kita dipisahkan dengan istri, Pak. Anggap misalkan kita di surga di level 5.000, istri kita di surga di level berapa kira-kira, Pak? Ya, misalkan mau tinggian bapak atau tinggian istri, Pak, nih surganya nih. Ya, anggaplah misalkan istri di level 5.500, Pak ya. Kita di level 5.000, istri di level 5.500. Kalau pakai logika ketemu nggak, Pak? Nggak ketemu, Pak.
Kata Nabi, satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Ya, sejauh langit dan bumi, Pak. Ya. Dan sekarang kita beda dengan istri 500 tingkatan, Pak. Betapa jauhnya. Kalau kita dipisahkan, anak kita di level 4.000, orang tua kita di level 5.600, kita nggak akan ketemu, Pak. Tapi kalau nggak ketemu, Pak, berarti sedih kita. Dari kumpulkan kembali. Itu berarti namanya bukan surga. Allah katakan kenikmatan surga sempurna, tidak menyisakan kesedihan sedikit pun, tidak menyisakan sedikit pun kesengsaraan. Maka jamaah yang kuliah, nanti di surga gak usah nyari toilet, Pak, ya. Ya, di surga itu nggak ada toilet, Pak, ya. Masya Allah, bapak lagi sholat, Pak, lagi sholat, qadarullah imamnya bacaan panjang mules, Pak, ya. Gimana rasanya itu, Pak? Waduh, menderita, Pak, ya. Nah, habis salam lari ke belakang, Pak, jauh, Pak. Itu penderitaan tuh, Pak. Di surga nggak ada toilet. Kenapa? Karena di surga tidak ada yang buang air, Pak. Ya, buang airnya kata Nabi mengeluarkan keringat. Ya, dan itu keringat yang wangi. Nah, balik lagi, Pak, ke tema tadi, ya. Kita kalau dipisahkan dengan keluarga kita yang masuk surga, Pak, maka kita tidak bahagia. Allah katakan mereka akan kembali dikumpulkan di surga bersama keluarganya di dunia di level paling tinggi keluarga kita. Di level paling naik semuanya, Pak. Wa ma alatnahu min amalihi min syai'. Allah tidak mengurangi amal mereka. Kalau pakai logika, Pak, kalau kita di level surga 5.000, istri kita di level surga 5.100 misalkan, tinggian istri kita, Pak. Kalau ingin ketemu, itu istrinya harus memberikan bersedekah kepada suaminya sebanyak 500, Pak. Jadi istrinya turun ke tingkatan 5.500, suaminya nambah 5.550 ya. Ya, 5.050. Tadi kan misalkan suaminya di level 5.000, istrinya di level 5.100. Kalau ingin jumpa, Pak, itu suaminya diberi sedekah oleh istrinya 50 tingkatan. Sehingga istrinya turun ke level 5.050, suaminya nambah 50 jadi 5.050 baru ketemu. Itu kalau pakai logika, Pak. Tapi kalau begitu Allah zalim kepada istrinya yang sudah dapat tingkatan tinggi ternyata dikurangi. Allah katakan wa ma alatnahu min amalihi min syai'. Yang sudah level tertinggi gak pernah dikurangi tingkatan surganya. Bagaimana cara Allah pertemukannya? Allah katakan semua yang di bawahnya naik ke atas, Pak. Semua yang di bawahnya naik ke atas, Pak. Masya Allah, ini jamaah, inilah rahmat Allah kepada para penghuni surga. Insya Allah jamaah, mudah-mudahan kita kembali berkumpul dengan keluarga kita, ya. Jamaah, Nabi mengatakan tadi dalam hadis riwayat Tirmizi, salah satu amalan wa arfa'iha fi darajatikum. Maukah aku tunjukkan pada kalian kepada amalan yang paling meninggikan derajat kalian? Jadi jamaah, jadi derajat kita bisa tambah lagi, Pak. Dan itu bisa ke bawah keluarga kita semuanya. Apa itu, Pak? Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada amalan yang paling terbaik, amalan yang paling suci, amalan yang paling meninggikan derajat, amalan yang lebih baik daripada infak emas dan perak, amalan yang lebih baik daripada mati syahid. Nabi mengatakan zikrullah, yaitu lisan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir gampang atau mudah, Pak? Zikir itu gampang atau mudah, Pak? Ya, zikir itu gampang-gampang mudah, Pak, ya. Gampang-gampang mudah zikir, Pak, ya. Ya, tinggal sambil jalan subhanallah, subhanallah. Kan zikir itu sangat mudah, Pak. Ya, sangat mudah, ya. Dan kita dianjurkan memperbanyak zikir, Pak. Karena kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyanin. Adalah Rasulullah SAW selalu berzikir dalam setiap kesempatan. Selalu berzikir dalam setiap kesempatan, Pak. Masya Allah jamaah, ya. Ini ternyata amalan yang paling ringan kita kerjakan. Di antara bersedekah, Pak, sedekah 1 miliar dengan zikir tasbih 1000, ringanan mana kira-kira, Pak? Kira-kira apa kira-kira, Pak, ya? Jelas, Pak, tasbih 1000 lebih ringan daripada sedekah 1 miliar, Pak. Tapi tasbih 1000, Pak, itu lebih baik daripada sedekah 1 miliar. Asal zikirnya pakai hati, Pak. Ikhlas zikirnya, Pak, ya. Zikirnya ikhlas. Masya Allah jamaah, ya. Ini jadi zikir kata Allah adalah amalan yang paling meninggikan derajat surga kita, dan kita akan dikumpulkan bersama keluarga kita di surga tertinggi dari keluarga kita. Di surga tertinggi dari keluarga kita, Pak. Ya. Masya Allah, Pak.
kalau ada bapak-bapak yang punya istri 4, ada di sini Pak? Ya. Nah, misalkan ada yang punya istri 4 Pak ya. Istri pertama di level 2000, istri kedua di level 4000, istri ketiga di level 5000, istri keempat di level 6000. Kira-kira milih mana kita Pak? Yang paling atas Pak. Yang lain Pak, 3 istrinya ketarik semua itu Pak. Ketarik semuanya. Anak cucunya ketarik semuanya Pak. Ketarik semuanya. Syaratnya apa Pak? Syaratnya apa Pak tadi? Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir adalah amalan yang paling meninggikan derajat. Ibnu Qayyim Pak, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib mengatakan bahwa orang yang paling utama puasanya, kita sedang berpuasa insyaallah Pak ya. Puasa kita semuanya sama dari subuh sampai maghrib. Amalannya sama, tidak makan tidak minum yang kita tinggalkan Pak. Tapi pahala kita berbeda-beda. Ya, puasa yang kita lakukan di hari yang sama, di waktu yang sama, itu Pak amalan yang sama tapi pahalanya berbeda-beda. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, siapakah orang yang paling terbaik dalam puasanya? Ya, afdalus sawami, orang yang paling terbaik para shaimin, para orang yang sedang berpuasa adalah aktsaruhum zikron lillah inda siyami, yaitu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah ketika sedang berpuasanya. Ini Pak Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib ya, mengatakan bahwa puasa yang terbaik adalah mereka yang paling banyak berzikir ketika sedang berpuasanya. Masya Allah. Tapi ketika sedang berpuasanya artinya di siang harinya Pak, di siang harinya ketika sedang berpuasanya. Jamaah rahimakumullah ya. Setidaknya saya ingin berwasiat buat saya dan buat kita mengajak, saat kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan Pak, sedang puasa sunnah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Pak ada 4 zikir yang terbaik Pak ya. Setidaknya ada 4 zikir yang terbaik yang bisa kita lakukan saat kita sedang berpuasa. Ada 4 zikir Pak. Yang pertama Nabi mengatakan di dalam surat 2945, zikir yang PLG TOP BGT. Apa itu artinya Pak? Nah, zikir yang paling top banget ya. Zikir yang paling besar pahalanya adalah wala zikrullahi akbar. Salat adalah zikir yang paling utama. Pada saat itu jamaah yang ya, salat itu adalah zikir yang paling utama. Jadi Pak, yang pertama ketika kita puasa Pak, zikirnya berbentuk salat. Salat kan ada 2, ada salat wajib, ada salat sunnah ya. Bagaimana salat wajib Pak? Bagi laki-laki salat wajib terbaik di masjid berjamaah. Karena jamaah rahimakumullah, salat itu kata Ibnu Qayyim juga Pak, itu menentukan nasib kita di dunia dan akhirat Pak. Salat kita Pak. Kata Ibnu Qayyim Pak, makanya panggilan salat dikaitkan dengan kesuksesan hidup. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita kerjakan salat, mari kita menuju kepada kemenangan, kesuksesan. Ibnu Qayyim mengatakan Pak, Allah menyuruh kita salat dikaitkan dengan kebahagiaan, kesuksesan. Bahagia tidak bahagia kita sangat tergantung dari salat kita Pak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang menarik jamaah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari, ada beberapa sahabat Pak punya kebiasaan kalau sholat di masjid Pak masbuk. Namanya ashabul masbuk ya. Memang langganan tukang masbuk Pak ya. Ya karena mungkin rumahnya di Bloki misalkan Pak ya. Rumahnya paling dekat, dia berangkat ke masjid kalau dengar komat misalkan. Misal Pak ya. Ya misalkan. Itu kalau berangkat baru komat Pak, yakin masbuk itu Pak ya. Ya, misalkan Pak ya. Tapi enggak insyaallah ya. Ini ashabul masbuk. Jadi ini langganan masbuk Pak. Karena Nabi sering melihat mereka masbuk dan memilih pasti saf belakang Pak kalau masbuk Pak ya. Ya. Kemudian Nabi menegur mereka, "Hei kalian," kata Nabi, "yang biasa masbuk, sempurnalah sholat berimam kepada aku," kata Nabi. "Jangan biasain masbuk," kata Nabi. "Jangan biasakan masbuk. Falyatammu bi," kata Rasulullah. "Maka sempurnakan kalian bermakmum kepada aku."
Kenapa demikian? Karena kalian-kalian ini yang tukang masbuk, kata Nabi, setelah aku meninggal, kalian akan jadi imam bagi kaum kalian. Jadi Pak Nabi sudah memprediksi semua orang ini yang suka masbuk itu bakal jadi imam nanti di kaumnya. Nah kalau imamnya sering masbuk, kira-kira gimana Pak ya? Imamnya belum datang, kira-kira gimana Pak ya? Jadi Pak ini ditegur sama Nabi, kata Nabi jangan biasakan masbuk karena kalian calon jadi imam. Yang menarik Pak adalah ancaman Nabi kepada mereka yang biasa masbuk Pak. Ini ada ancamannya Pak ya. Nabi mengatakan la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Ini ancaman Nabi kepada mereka yang biasa masbuk Pak. Kata Nabi, tidaklah satu kaum yang terbiasa mengakhirkan sholatnya. Yang dimaksud mengakhirkan di sini adalah masbuk. Dalam tafsir dikatakan Pak, terbiasa senang memilih saf belakang. Apa jadi kata Nabi ya, la yazalu qaumun yata'akhurun. Tidaklah satu kaum yang terbiasa mengakhirkan sholatnya. Maksud mengakhirkan di sini adalah terbiasa masbuk atau terbiasa senang milih saf di belakang Pak ya. Padahal ada depan kosong tapi nggak pernah mau di depan dia, milih belakang terus Pak. Ini Nabi mengatakan tidaklah suatu kaum yang terbiasa mengakhirkan sholatnya hatta yuakhirahumullah, kecuali Allah pun akan tunda segala kebaikan-kebaikannya. Subhanallah Pak ya. Ternyata Pak, terbiasa melalaikan sholat 5 waktu itu sangat berkaitan dengan nasib kita ya. Kata Rasulullah, tidaklah satu kaum yang terbiasa mengakhirkan sholatnya kecuali Allah menunda-nunda sholatnya. Kata Allah, kecuali Allah pun akan tunda segala proyek kebaikan-kebaikan dunia akhiratnya. Maka jamaahullah ya, saya sangat setuju dengan komentarnya, statementnya Ustaz Abdul Somad ya. Kata Ustaz Abdul Somad, jika hidupmu banyak masalah maka perbaikilah sholat. Maksudnya biasakan di awal waktu. Sekali lagi Pak ya, hadis tadi Pak, Nabi memberikan ancaman. Kata Nabi, tidaklah satu kaum yang terbiasa menunda, mengakhirkan sholatnya kecuali Allah pun akan akhirkan segala kebaikannya. Ini Nabi ngomong kepada siapa tadi Pak? Kepada yang biasa masbuk. Kalau masbuk berjamaah atau tidak Pak? Berarti kalau sholatnya masbuk Pak, masih berjamaah. Yang biasa berjamaah saja dan senang masbuk, Allah katakan ditunda kebaikan dunia akhiratnya. Rumah tangganya tidak harmonis, rezekinya banyak masalah, banyak rezeki tapi banyak masalah Pak. Kesehatannya bermasalah. Ini kan ditunda kebaikan-kebaikannya. Itu Pak Nabi mengancam kepada yang terbiasa masbuk. Bagaimana kepada orang yang terbiasa sholat di rumah di akhir waktu? Ya. Syekh Utsaimin mengatakan Pak ya, dalam ketika mengomentari hadis ini, kata Nabi memberikan ancaman keras kepada orang yang terbiasa masbuk. Bagaimana ancaman Allah kepada mereka yang terbiasa mengakhirkan sholat di rumah? Waduh, lebih parah lagi tuh Pak ya, lebih parah lagi Pak ya. Maka jazakallah ya, ya tolong sampaikan ke keluarga kita ya. Ya, ada suami istri Pak, suaminya merasa bahagia berumah tangga dengan istrinya, tapi istrinya nggak bahagia. Mungkin nggak Pak? Mungkin nggak Pak? Mungkin Pak, sangat mungkin. Fir'aun sama Asia Pak, Fir'aun tidak bahagia, Asia bahagia. Nah, ya kan Pak, itu Fir'aun itu tidak bahagia Pak, hidupnya nggak bahagia Pak ya. Tapi Asia bahagia ya, Asia itu bahagia ya. Fir'aun, Allah katakan di Al-Quran Pak, adalah orang yang paling sempurna nikmat dunianya. Manusia yang paling sempurna nikmat dunianya Allah berikan adalah Fir'aun. Dia raja, pejabat paling tinggi, dia kaya raya, dia punya pengamanan super ketat, dia tidak pernah sakit, dan dia punya istri yang paling solehah di muka bumi ini. Maaf Pak ya, saya bukan suzon Pak, istri kita Pak kalah solehahnya sama istrinya Fir'aun Pak. Ya kalah Pak ya. Harusnya Fir'aun bahagia nggak Pak? Pejabat tinggi, raja, kemudian kaya raya, punya pengamanan super ketat, gak pernah sakit, punya istri yang paling soleha. Harusnya bahagia nggak Pak? Bahagia Pak. Tapi Al-Quran menggambarkan Pak, Fir'aun tidak bahagia. Dalam surat 28 ayat 6 Allah gambarkan Fir'aun tidak bahagia Pak, penuh ketakutan hidupnya. Tapi Asia punya suami yang paling jahat di muka bumi ini Pak. Tapi Pak, kita nggak pernah lihat Pak Asia bikin status keluhan di medsosnya Pak ya. Nggak ada Pak ya. Asia nggak pernah ngeluh Pak, nggak pernah ngeluh. Masya Allah Pak,
Asiyah yang punya suami paling jahat bahagia, Fir'aun punya istri yang paling solehah tidak bahagia. Kenapa demikian Pak? Karena satu di antara mereka beda cara menjalani hidupnya. Asiyah terus mendekat kepada Allah, Fir'aun malah mengaku Tuhan Pak ya. Banyak berbuat dosa. Itu jamarikullah ya. Jadi sangat mungkin ya, sangat mungkin. Saya Pak sering menyampaikan ke jamaah ibu-ibu Pak ya. Saya sering menyampaikan ke jamaah ibu-ibu Pak. Kalau ibu-ibu tidak bahagia bersama suami karena suaminya keselin, suaminya nyebelin, ya bilang ya, sudah berpikir saja suami saya bukan Fir'aun gitu ya. Nah, itu ya, berpikir suami saya bukan Fir'aun ya. Asiyah saja yang suaminya Fir'aun bahagia. Masa ibu suaminya bukan Fir'aun nggak bahagia seling itu ya? Harusnya lebih bahagia lagi dong ya. Ya gitu ya. Jadi kalau Bapak tidak bahagia bersama istri Pak, jangan salahkan istri Pak ya. Salahkan diri kita ya. Kalau istri kita bersikap buruk kepada kita Pak, jangan salahkan istri Pak. Itu kita buruk di mata Allah. Sufyan bin Uyainah Pak, Sufyan bin Uyainah dia mengatakan begini, kalau aku dapat perlakuan yang kurang baik dari istriku, itu adalah teguran Allah karena aku adalah suami yang kurang baik di mata Allah. Jadi kata Sufyan bin Uyainah Pak, kalau aku dapat perlakuan yang kurang baik dari istriku ya, minta dibikinkan kopi udah 3 kali nyuruh belum jadi bikinkan gitu ya. Nah, pernah begitu Pak? Misalkan Pak minta dibikinkan apa, udah nyuruh berkali-kali belum juga dibikinkan. Istri jemberut, istri nyuekin, Pak, itu kan perlakuan yang tidak buruk, perlakuan yang tidak baik. Kata Sufyan bin Uyainah, kalau aku dapat perlakuan yang kurang baik dari istriku, maka itu menunjukkan adalah aku suami yang tidak baik di mata Allah. Kenapa demikian Pak? Karena Allah mengatakan dalam surat 24, kata Sufyan bin Uyainah ayat 26, al-khabisatu lil khabisin, wanita-wanita yang buruk hanya untuk laki-laki yang buruk ya. Jadi kata Sufyan, kalau aku dapat perlakuan buruk dari istriku, itu teguran Allah karena aku juga buruk di mata Allah. Karena Allah mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin, wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Makanya Sufyan bin Uyainah Pak tidak pernah marah kepada istrinya kalau dapat perlakuan tidak baik. Dia istighfar Pak. Oh ini berarti teguran Allah, aku tidak baik. Nah jamaah kuliah sekali Pak ya. Kembali ke tema tadi Pak, zikir yang pertama adalah sholat ya. Sholat wajib biasakan jangan ditunda. Bagaimana sholat sunnah Pak? Kan sholat ada 2 tadi ya. Ada sholat wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah Pak di bulan Ramadan ini kalau bisa perbanyak di siang harinya. Ya karena tadi kata Ibnu Qayyim, orang yang paling terbaik puasanya adalah yang paling banyak berzikir ketika puasanya. Dan zikir yang paling terbaik adalah sholat ya. Pertama sholat wajib di awal waktu berjamaah. Yang kedua perbanyak sholat sunnah Pak ya. Jamarikullah ya, Masya Allah Pak, ada sholat sunnah di siang hari Pak yang jumlah rokaatnya tak terbatas. Sholat apa kira-kira itu Pak? Sholat duha. Sholat duha itu Pak, jumlah rokaatnya yang paling kuat dalilnya tak terbatas. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada Aisyah maaf, ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, berapa rokaat Nabi biasanya sholat duha? Kata Aisyah, Nabi biasanya sholat duha 4 rokaat. Itu baru koma tapi 4 rokaat. Lalu menambahnya sesuka Allah. Artinya Pak, Nabi kalau sudah sholat 4 rakaat itu menambahnya gak lagi dihitung jumlahnya Pak, sebanyak-banyaknya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan Pak, puasa yang terbaik adalah yang paling banyak berzikir, dan zikir terbaik adalah sholat. Maka perbanyak sholat sunnah. Mohon maaf Pak ya, Bapak pernah sholat duha 20 rakaat? Belum pernah Pak? 30 rakaat? Belum pernah. Sampai seusia begini belum pernah Pak, 30 rakaat belum pernah. Ya sama saya juga belum Pak ya. Saya belum pernah Pak. Nah dicobalah Pak, di bulan Ramadan coba kita sholat duha sebanyak-banyaknya Pak. Sebanyak-banyaknya Pak. Sholat duha sebanyak-banyaknya. Karena sholat duha itu Pak, jumlah rakaatnya yang paling kuat dan tidak terbatas. Masya Allah Pak, memperbanyak sholat sunnah adalah amalan yang akan membuat kita dekat dengan Nabi di surga ya. Memperbanyak sholat sunnah itu kata Rabi'ah, hadis dari Rabi'ah Pak, itu amalan yang membuat kita dekat dengan Nabi di surga. Orang yang masuk surga pasti berjumpa dengan Nabi Pak, tapi belum tentu dekat dengan Nabi. Tapi orang yang dekat dengan Nabi pasti di surga tertinggi.
Masya Allah Pak, maaf Pak ya, Bapak-bapak pernah gak berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang dekat dengan nabimu di surga tertinggi? Pernah Pak minta itu sama Allah? Suka Pak minta itu? Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud Pak, mereka adalah sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi di dunia Pak. Tapi yang paling mereka takutkan di akhirat Pak, mereka bukan tidak lagi masuk surga. Yang paling mereka takutkan adalah tidak dekat dengan Nabi di surga. Makanya Pak, doa yang masyhur Abu Bakar Pak ya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak tertolak, wa na'iman la yanfadu, kenikmatan yang tidak putus, wa murafaqatan nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW di surga tertinggi dan kekal. Masya Allah Pak. Jadi Abu Bakar Pak, orang yang begitu hebat imannya, ketakutan di akhirat, tidak dekat dengan Nabi di surga. Kita ya boro-boro dijamin dekat sama Nabi Pak, jaminan surga aja tidak ada. Maka kalau bisa Pak, minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang dekat dengan Nabi di surga. Nah Robiah Pak, Robiah sahabat Nabi namanya Robiah itu pernah bermalam bersama Nabi. Ya, kemudian begitu Nabi mau sholat tahajud, Rabi'ah menyiapkan air wudhu. Kata Rabi'ah, fa'ataitu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku menyiapkan air wudhu Nabi dan menyiapkan segala keperluan untuk sholat malam Nabi. Kalau dulu kan Pak, nggak ada keran Pak ya. Ya, jadi ketika Nabi mau sholat tahajud Pak, Nabi menyiapkan air wudhu Pak ya. Dan menyiapkan segala keperluannya Pak. Mohon maaf Bapak ya, ini menjadi dalil Pak. Kalau ada orang mengatakan Nabi selalu mandi sebelum tahajud Pak, itu nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya Pak. Buktinya hadis ini Pak mengatakan Rabi'ah cuma menyiapkan air wudhu, tidak menyiapkan air mandi. Jadi kalau Bapak mau mandi sebelum tahajud, ya silakan saja, tapi jangan dikaitkan dengan kebiasaan Nabi. Ya, karena tidak ada hadis yang menjelaskan Pak Nabi terbiasa mandi sebelum tahajud. Di hadis cuma dikatakan Nabi mandi kalau mau tahajud kalau junub saja Pak. Kalau junub saja. Ya. Jadi kalau Bapak mau mandi sebelum tahajud, ya silakan saja Pak ya. Itu bagus menurut kesehatan, tapi itu bukan bagian dari sunnah Nabi, bukan bagian dari kebiasaan Nabi Pak. Karena Nabi tidak membiasakan itu. Buktinya Rabi'ah, terus ada lagi Ibnu Abbas Pak, itu pernah bermalam bersama Nabi Pak. Kemudian mereka mengatakan Nabi tidak menyebutkan mandi Pak. Nah karena Rabi'ah menyiapkan air wudhunya, kemudian Rasul mengatakan sal, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku karena engkau sudah berkhidmat kepadaku. Kata Rasul, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu menjadi orang yang dekat denganmu di surga. Kata Nabi, aghairizalik, minta yang lain. Ya, kata Rabi'ah, huwadzak, hanya itu Rasulullah permintaanku. Kalau aku boleh minta kepadamu, aku hanya meminta kepadamu menjadi orang yang sangat dekat denganmu di surga. Apa komentar Nabi Pak? Fa'inuni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau engkau ingin dekat denganku di surga, maka lakukanlah, perbanyaklah sujud. Maksudnya perbanyak salat sunnah. Perbanyaklah salat sunnah. Jadi jamaah Allah ya, di bulan Ramadan kalau bisa Pak, salat sunnahnya ya di siang hari Pak, itu diperbanyak ya. Kalau Bapak belum pernah salat 20 rakaat Pak, ya boleh cobalah Pak ya. Ya 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat, boleh dicoba Pak ya. Boleh dicoba ya. Insyaallah Pak ya. Ini zikir yang pertama adalah salat. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim, puasa yang terbaik adalah yang memperbanyak zikirnya ketika sedang berpuasa, dan zikir yang pertama adalah memperbanyak salat sunnah. Yang kedua Pak, zikir yang terbaik kedua adalah tilawatul Quran. Ya, tilawatul Quran. Ya, Masya Allah Pak, di dalam Al-Quran Pak, perintah membaca Quran dengan istilah tilawah, bukan dengan istilah kiroah. Warattilil Qur'ana tartila, ya alladzina yasluna kitaballah, yang senantiasa tilawah. Tilawah itu Pak tidak sama dengan membaca. Kalau tilawah itu dari kata-kata talayatlu, wal qamari idza talaha, kan itu Pak ya. Dan demi bulan yang menyusul matahari. Jadi tilawah itu artinya susul menyusul.
Ya, jadi tilawah Quran artinya apa? Bacaan kita kemarin disusul dengan bacaan sekarang. Bacaan sekarang disusul dengan bacaan besok. Artinya tiap hari kita baca Quran, Pak. Tiap hari baca Quran, itu namanya tilawah. Tapi kalau baca Qurannya kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak, ya, sekali baca Pak, seminggu sekali baca Quran cuma satu ain dengan 10 kali nguap dipotong main HP pula itu ya. Ya, itu namanya bukan tilawah, Pak. Itu namanya qiraah. Ya, itu namanya qiraah. Makanya bajamaarkullah ya, yang suka baca Quran dengan suara bagus kalau ada acara namanya qori. Ya, bukan tali tapi qori. Apa namanya qori? Yang membaca sekali-kali. Tapi kalau yang terus-menerus membaca Quran namanya talil Quran. Ya, tilawah, Pak. Nah, zikir yang terbaik kedua adalah tilawah, Pak. Mungkin yang terbawa apa, Pak? Ada yang ingin mengalahkan Imam Syafi'i? Boleh juga, Pak. Ya. Saya proyek sekarang puasa Ramadan ini, target saya baca Qurannya mengalahkan Imam Syafi'i. Nah, Masya Allah, Pak. Imam Syafi'i, Pak, itu setiap bulan Ramadan hatam Qurannya 60 kali. Masya Allah, Pak. Hatam Qurannya 60 kali. Siang sekali, malam sekali. Jadi per hari 2 kali hatam. Ada yang mau mencoba mengejar proyek ini, Pak? Ya, mangga, Pak ya. Ya, silahkan, Pak. Itu membaca Al-Quran, Pak. Ya, membaca Al-Quran. Ini zikir yang kedua, Pak ya. Zikir yang kedua. Zikir yang ketiga adalah, Pak, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, subhanallah walhamdulillah. Kata Rasulullah, Pak, ahabul kalami indallahi ba'dal Quran arba. Ada 4 kalimat yang paling disukai Allah setelah bacaan Quran, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka jamaahullah, perbanyaklah juga berzikir, bertasbih, perbanyaklah bertasbih, subhanallah, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, Pak. Perbanyak ya. Jadi capek baca Quran, Pak, bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Pak. Ya jamaahullah ya, jadi kita harus punya target nih ya. Saya dalam sehari bersalawatnya berapa kali, dalam sehari saya bertasbihnya berapa kali, karena supaya lisan kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, Pak ya. Jadi kalau capek baca Quran, ya ucapkanlah kalimat thayyibah. Mengucapkan kalimat thayyibah, Pak, bisa dilakukan kapanpun. Ya, kecuali di kamar mandi, Pak ya. Jadi mengucapkan kalimat thayyibah bisa dilakukan kapanpun, Pak ya. Kalau baca Quran mungkin kita karena nggak hafal Quran sambil duduk, Pak ya. Sambil duduk menghadap kiblat itu, Pak ya. Tapi kalau mengucapkan kalimat thayyibah, Pak, itu bisa kita lakukan sambil apapun, itu boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan yang terakhir, Pak, zikir yang terakhir adalah memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Doa ini, Pak, ada 2. Ya. Doa itu ada 2, Pak. Ada istilah saya, Pak ya. Itu ada namanya doa formal dan doa non formal. Kalau doa formal, Pak, itu yang disebut dengan angkat tangan. Ya, mengangkat tangan menghadap kiblat, dimulai dengan memuji Allah, bersalawat dan sebagainya, Pak ya. Seperti tadi Ustadz Ubaidillah, Pak, itu memimpin doa, Pak, itu namanya doa formal. Tapi, Pak, ada namanya doa non formal. Ada doa non formal, Pak. Doa non formal, Pak, ini bisa untuk diri kita dan bisa untuk orang lain ya. Kalau saya, Pak, selalu membuat istilah, Pak, yang selalu saya kampanyekan ke jamaah saya, Pak. Mulutmu adalah doamu ya. Mulutmu adalah doamu. Saya waktu kecil, jamaahullah, saya waktu kecil, ibu saya sering sekali ngomong. Saya waktu kecil sering ngomong, itu masih terekam di memori saya. Sering ngomong, Rofi, jangan suka sembarang ngomong, hati-hati takut ada malaikat lewat. Pernah dengar nggak istilah itu, Pak? Ya, ibu saya, Pak, ngomong bahasa itu dengan bahasa Sunda. Ya, dengan bahasa Sunda itu masih terekam. Saya pikir itu cuma cara ibu saya supaya saya tidak ngomong buruk. Tapi ternyata, Pak, itu adalah hadis, Pak. Ya, itu hadis, Pak. Ada kalanya, Pak, ucapan yang keluar dari mulut kita, Pak, ada kalanya malaikat mengamini. Begitu malaikat mengamini, maka itu pasti mustajab. Pasti mustajab. Maka jamaahullah, kata-kata harian, ngomong sesuatu biasakan mengandung doa. Ya, biasa mengandung doa ya. Ya, lihat ada orang mau jual mobil, Pak, doa, ya Allah,
semoga ada rezeki, aku beli mobil itu, wakafkan ke Masjid Al-Hidayah buat operasional. Boleh nggak begitu, Pak? Ya, melihat seorang itu, Pak, daripada kita melihat rumah bocor, daripada ngomel-ngomel, mending berdoa, ya. Mending berdoa, Pak, ya. Mending berdoa, Pak, ya. Bahwa apa lagi kesal sama istri misalkan, Pak, ya. Kesal sama istri misalkan, Pak. Daripada bilang marah, dasar istri susah diatur. Lagi ngomong begitu pas malaikat mengamini. Apa yang terjadi kira-kira, Pak? Ya, kita ngomong dasar istri nggak tahu diri, misalkan lagi kesel misalkan, Pak, ya. Ngomong begitu istri, Pak, pas ngomong begitu malaikat lewat mengamini. Jadi itu, Pak, selamanya istri kita susah diatur. Tapi pesan saya, Pak, kalau lagi kesel sama istri, Pak, ucaplah yang baik. Istriku, aku makin cinta aja gitu. Kan doa, Pak, ya. Aku makin cinta aja gitu, ya. Walaupun sambil apa, Pak, sambil gemes gitu, ya. Tapi kalimat yang baik, Pak. Mudah-mudahan itu jadi doa, Pak. Jadi doa, ya. Jadi biasakanlah kita berdoa yang baik, Pak, ya. Masya Allah, Pak, ya. Ternyata, Pak, Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum. Jangan pernah kalian berdoa yang buruk untuk diri kalian. Mohon maaf, Pak, ya. Kalau saya tanya, pasti jawabannya nggak pernah. Bapak pernah nggak berdoa kepada Allah, angkat tangan, ya Allah, minta yang buruk kepada Allah untuk diri sendiri. Yang sakit, ya Allah, jangan kau sembuhkan penyakitku, ya Allah. Yang susah ekonomi, ya Allah, miskinkan aku. Kan nggak pernah, Pak. Tapi, Pak, ada hadisnya, kata Nabi, janganlah kalian berdoa yang buruk untuk diri kalian. Ini berarti menunjukkan, Pak, ada banyak umat Islam ini yang terbiasa berdoa yang buruk. Apa itu, Pak? Kata-kata harian. Kata-kata harian. Ya, ini yang pertama, Pak, ya. Itu namanya doa non formal untuk diri sendiri, Pak. Biasakan berdoa, Pak, ya. Biasakan berdoa, Pak, ya. Biasakan berdoa, ya. Melihat sesuatu yang kita sukai, doa saja, Pak, daripada menghayal. Ya, doa saja, Pak, ya. Ya Allah, berikan ini, berikan itu, silahkan berdoa, ya. Yang kedua, Pak, mendoakan orang lain. Terbiasa mendoakan orang lain. Masya Allah, Pak, ya, saya pernah lihat di YouTube. Mungkin nanti Bapak bisa dicek, Pak, ya. Ari Ginanjar, Pak, ya, yang punya apa namanya? ESQ, ya, ESQ yang menara 165, Pak, ya. Dia pernah cerita, Pak, di YouTube-nya, saya waktu kecil selalu diberi pesan oleh bapak saya, Ari, kalau kamu ingin sukses, biasakan kamu begitu keluar rumah, doakan 3 orang pertama yang kamu lihat. Ya, itu kata Ari Ginanjar. Setiap kamu keluar rumah, doakanlah 3 orang pertama yang kamu lihat, doakan kebaikan. Begitu bapak-bapak keluar rumah, ternyata yang pertama dilihat adalah mantan. Maksud mantan pejabat, Pak, ya. Mantan pejabat, Pak, misalkan mantan pejabat, Pak, ya. Ketemu mantan pejabat, doain. Begitu bapak keluar rumah, yang pertama kita lihat tukang pemulung, doain, Pak. Ternyata jamaahullah, ini pesan bapaknya Ari Ginanjar, Pak, itu bukan pesan basa-basi, Pak. Ini pesan dari sebuah hadis Rasulullah SAW, Pak. Ini ada hadis, Pak, ya, saya bacakan hadisnya, Pak. Bagaimana pentingnya kita terbiasa mendoakan orang lain, ya. Nabi mengatakan, hadis riwayat Abu Dawud, idza da'ar rajulu li akhihi bi dhahril ghaib qalatil malaikatu amin walaka bimislin. Kata Rasulullah, kalau kita mendoakan orang lain tanpa diketahui siapapun, artinya diam-diam, Pak, ya, diam-diam, Pak, ya, lihat istri bawel, Pak, dalam hati doa, ya Allah, semoga kau beri hidayah istriku, ya Allah, ya. Lihat tetangga, Pak, lagi sakit, kita doa, ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Itu kan kalimat yang mudah diucapkan, Pak, ya. Apa kata malaikat, Pak? Kata Nabi, maka malaikat mengatakan amin. Kata malaikat amin. Sekali lagi, Pak, kalau kita mendoakan orang lain tanpa diketahui siapapun, itu pasti diamini malaikat. Dan Nabi mengatakan, Pak, setiap kata kita yang diamini malaikat pasti mustajab. Bukan hanya itu, Pak. Kata Nabi, walaka bimislin. Malaikat mengatakan, dan bagimu juga doa itu. Masya Allah, Pak, ya. Ya, sampai guru saya pernah mengatakan, kalau engkau ingin hidup sukses, maka kuncinya perbanyaklah mendoakan orang lain. Bapak ingin digampangkan rezeki, Pak, begitu orang miskin, ya Allah, mudahkanlah rezeki dia, Pak. Apa kata malaikat? Bagimu juga. Lihat orang sakit, Pak, kita doakan, ya Allah, semoga. Tapi syaratnya, Pak, tanpa diketahui, ya. Ya,
Jadi Bapak kalau di grup WA ada kawan yang sakit Pak, kita mendoakan di grup boleh. Itu kan mendoakan basa-basi aja Pak ya. Tapi selebihnya Pak, doa tanpa diketahui siapapun. Ya. Jadi ketika lihat orang sakit ya doakan, ya Allah semoga kau sembuhkan penyakitnya tanpa menyisakan penyakit yang lain. Kata malaikat amin, dan bagimu juga. Masya Allah Pak, kira-kira doa kita dengan doa malaikat Pak, lebih cepat mana naiknya Pak ke langit? Lebih cepat mana kira-kira Pak? Lebih cepat malaikat Pak. Ya, doa kita misalnya kan kita ketemu orang misalkan Pak ya, ada orang yang susah, ada orang yang sedang punya masalah, kita berdoa ya Allah semoga kau mudahkan urusan orang itu. Itu Islam naik Pak ke langit, amin. Kata malaikat walaka bimislim, dan bagimu juga. Jadi malaikat mendoakan kita juga Pak. Kita mengatakan ya Allah mudahkan urusan dia, kata malaikat ya Allah mudahkan juga urusan dia kepada kita yang mendoakan Pak. Kira-kira kalau naik ke langit duluan mana Pak? Pasti duluan malah doa malaikat Pak. Jangan-jangan Pak, doa-doa kita kepada orang lain itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Maka jamarakallah, apalagi saat sedang berpuasa Ramadan, doa kita juga mustajab. Udah sedang berpuasa, sedang musafir, hujan lebat, mendoakan orang lain, ya mendoakan orang lain dalam keadaan tidak diketahui Pak. Itu banyak mustajab. Kata malaikat walaka bimislim, dan bagimu juga. Ya. Mohon maaf Bapak ya, daripada kita mencela pejabat, kira-kira kalau kita celak pejabat Pak, berubah nggak tuh pejabat Pak? Ya, kita celak pejabat tinggi Pak, pejabat pemangku pejabatan di kita nih Pak, kita celak, kira-kira berubah nggak pejabat itu Pak? Dengar juga enggak dia Pak? Dosa nggak buat kita Pak? Jelas dosa buat kita. Mending kita doain Pak, ya Allah kau berilah dia hidayah. Kata malaikat bagimu juga. Jangan-jangan Pak, kita terus bertambah hidayah, orang yang kita doakan belum dapat hidayah. Kenapa? Karena kecepatan doa malaikat lebih cepat daripada doa kita. Nah itu jamarakallah, inilah 4 zikir yang harus kita perbanyak selama puasa Ramadan. Pertama zikir tadi apa Pak? Salat, ya, salat wajib di awal waktu, salat sunnah perbanyak. Yang kedua membaca Al-Quran, biasakan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang ketiga mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, namanya kalimat thayyibah, subhanallah dan seterusnya. Dan yang terakhir berdoa. Perbanyaklah 4 ini Pak, karena kita ingin mengejar pahala puasa terbaik. Mudah-mudahan Allah terus tambah pahala-pahala ibadah kita, Allah baguskan puasa Ramadan kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai akhir Ramadan, dan Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.